semuanya, terima kasih untuk teman-teman. Kali ini kita akan membahas topik dari cyber security, yang artinya keamanan, di mana cyber security ini berfungsi sebagai melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan atau kerusakan. Dia berfungsi sebagai melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses tidak sah. Jadi ini termasuk melindungi informasi, rahasia, integritas, dan ketersediaan sistem, teman-teman. Jadi dia eksis melindungi data kita, di mana kita menyimpan data tersebut di komputer atau cloud computing. Jadi cyber security ini dia melindungi informasi-informasi rahasia, teman-teman. Jadi dia mampu menjaga informasi-informasi rahasia yang mungkin tidak layak untuk beritahu ke semua orang, teman-teman. Jadi informasi-informasi seperti itu tuh dia bisa menjaga dengan aman tanpa membagikan ke orang-orang. Dari kerahasiaan itu artinya melindungi informasi rahasia dari akses tidak sah, teman-teman. Jadi di mana orang-orang berusaha untuk mengakses data kita secara tidak resmi atau tidak sah, maka cyber security ini secara otomatis akan menolak hal-hal seperti itu, karena orang-orang membuat hal itu tidak baik, mau mengakses data kita dengan tidak sah, teman-teman. Sedangkan integritas adalah melindungi data dari perubahan atau kerusakan tidak sah, teman-teman. Jadi integritas itu adalah orang-orang di mana setelah mengakses data kita, mereka mau merubah data kita atau merusak data kita tanpa seizin kita atau secara tidak resmi pada yang punya data itu. Jadi pada saat mereka mau mengubah atau merusak data kita, cyber security ini akan memblokir. Karena cyber security ini dia tujuannya untuk menjaga data kita. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ketersediaan ini adalah cyber security di mana dia menyediakan dan menjaga orang yang punya data itu, dia mengakses kapanpun atau dimanapun. Nyaman sekali karena adanya cyber security, dia menjaga. Maka yang punya data pun secara aman dia bisa mengakses dan melihat atau melengkapi kebutuhan-kebutuhannya. Karena cyber security bisa menjaga dengan aman, mungkin dari kerusakan atau kehilangan, atau orang-orang mengakses tanpa izin kita. Sedangkan untuk yang berikut adalah malware. Malware ini program jahat, malware atau virus worm trojan, yang artinya program jahat yang dapat merusak sistem atau mencuri data. Jadi virus worm trojan ini mau merusak sistem atau mencuri data kita. Jadi di mana kita menyimpan data itu, maka mereka dapat mengakses dan merusak sistem atau mencuri data. Dan yang kedua adalah phishing. Phishing ini adalah penipuan yang mencoba mencuri informasi rahasia. Jadi menggunakan phishing ini orang-orang menipu yang punya data itu lalu mencuri informasi rahasia-rahasia sepertinya kata sandi, bahkan data-data penting yang harus tentunya tidak perlu semua orang tahu, seperti itu, teman-teman. Dan yang ketiga adalah hacking atau hacker, yang artinya akses tidak sah ke sistem atau data. Jadi sistem data atau distributed denial of service, serangan yang membuat sistem tidak tersedia. Artinya
menggunakan distribute denial of service ini, orang-orang setelah mengakses, mereka akan merusak data kita, teman-teman. Jadi bukan hanya merusak, tapi mereka bisa merubah semua informasi-informasi yang kita simpan dalam data itu sendiri. Maka pada saat yang punya data atau yang pemilik data itu dia mau mengakses, secara otomatis data itu akan tidak tersedia karena orang-orang setelah mengakses mereka mengubah kata sandi dan lain-lain, maka membuat tidak nyaman yang pemilik datanya. Yang kelima adalah ransomware, adalah serangan yang menginskripsi data dan meminta tebusan, teman-teman. Jadi seperti itu. Dan yang berikut adalah teknik, yaitu yang pertama ada beberapa hal teknik yang mau saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah firewall. Firewall adalah memblokir akses tidak sah ke sistem. Jadi firewall ini dia berfungsi untuk memblokir. Jadi di mana orang-orang mengakses tanpa izin kita atau secara tidak resmi, orang mau mengakses data kita, maka firewall ini mampu memblokir informasi atau ancaman itu. Maka secara otomatis di mana orang-orang mau mengakses akan diblokir oleh firewall. Seperti itu, teman-teman. Dan yang berikut adalah enskripsi, yang artinya melindungi data dengan menginskripsi. Jadi dia mampu melindungi data kita, yaitu dari enskripsi. Dan yang ketiga adalah autentikasi. Autentikasi adalah memverifikasi identitas pengguna. Jadi teman-teman, di mana orang-orang mau mengakses data kita tanpa izin kita, maka sistem akan meminta autentikasi. Jadi untuk tujuannya supaya memverifikasi yang punya data itu, agar sistem juga percaya bahwa ini pemiliknya, seperti itu. Jadi setiap kali orang mau mengakses data kita itu, sistem akan meminta untuk memasukkan atau menyebutkan autentikasi. Jadi pada saat orang mau ini itu, sistem juga akan meminta autentikasi untuk memverifikasi identitas yang punya atau pemilik datanya itu sendiri. Maka orang-orang mau mengakses itu akan susah karena yang punya data adalah ada, tapi orang yang mau akses itu adalah berniat jahat. Jadi sistem sengaja supaya meminta dia punya identitasnya, mau memastikan bahwa apakah ini orang pemiliknya atau tidak, seperti itu, teman-teman. Dan yang kelima adalah backup datanya, supaya backup artinya membuat salinan data untuk mengantisipasi kehilangan data. Jadi kita perlu backup data kita agar dimana kalau kehilangan data kita itu, kita bisa ambil dari hasil-hasil backup data kita. Jadi kita tidak susah pada saat kehilangan data kita aman ya, karena kita sudah membackup data kita, seperti itu. Jadi solusi atau saran adalah ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan agar data kita itu tetap aman, dan tetap aman, supaya dimanapun kapanpun kita mengakses data kita itu tetap aman. Yaitu yang pertama adalah gunakan kata sandi yang kuat agar data kita itu tetap aman. Dan bahkan dimana orang-orang mau mengakses data kita, maka karena kita memasukkan kata sandi yang kuat, maka orang tidak mudah juga meniru kata sandi kita, seperti itu. Dan yang kedua adalah perubahan sistem operasi dan aplikasi. Kita perlu juga, selain itu, kita perlu juga memperbarui sistem operasi dan aplikasi. Perbarui aplikasi kita supaya dia
eksis mengikuti perkembangan-perkembangan aplikasi itu sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi dia bisa mengikuti fitur-fitur baru dari aplikasi itu sendiri, seperti itu teman-teman, supaya data kita itu tetap aman begitu. Dan yang berikut adalah gunakan antivirus. Antivirus ini supaya di mana orang-orang berniat jahat mau mengakses atau merusak data kita, antivirus ini bisa dia bisa menjaga dan melindungi data itu sendiri. Terima kasih. Begitu teman-teman. Dan yang berikut adalah lakukan backup data. Itu yang tadi saya sempat sampaikan. Dan yang kelima adalah menghindari membuka lampiran atau link yang mencurigakan. Jadi kita juga hati-hati membuka tautan atau link yang mencurigakan. Istilahnya di mana maka kita membuka tautan-tautan seperti itu, orang-orang gampang sekali mengakses data-data kita. Jadi beberapa hal yang saya sampaikan sebagai saran atau solusi itu adalah bisa kita gunakan agar data kita itu tetap aman, teman-teman. Jadi beberapa hal itu yang boleh saya sampaikan tentang topik tentang cyber security. Terima kasih, mungkin itu saja yang boleh saya menjelaskan atau sampaikan tentang cyber security. Terima kasih. Semoga bermanfaat topik ini buat teman-teman semua. Selamat siang. Tuhan Yesus berkati.